Halo guys, kembali lagi di channel saya Forza. Seperti yang kita tahu dari 3.4 Special Broadcast bahwa Kartisia akan dirang berbarengan dengan kolaborasi antara Wuthering Wave dan juga Cyberpunk Edge Runner. Pertanyaannya, apakah Kartisia sebagai Sentinel Resonator ini masih worth untuk di-pull? Jawabannya ya TTA ya. Enggak lah, canda guys. Kita bahas dulu dari kelebihan dan kekurangannya sebelum membuat sebuah kesimpulan. Pertama kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya sih jujur gue hampir kagak ketemu ya yang gede. Damage aja, bukan yang itu. Masih benar juga sih. Oke. Back to our topic. Untuk kelebihannya mungkin ada di mekanik dia yang cukup unik. Kartisia merupakan satu-satunya DPS yang scaling dari HP untuk sekarang. Dan juga memanfaatkan negatif status erosion buat scaling damage ya. Pada liberation mode Flooderies dengan per stack ya akan memberikan penambahan damage sebesar 20% yang dapat di stack hingga 100%. Kelebihan yang kedua itu ada di scaling damage ya. Dari perspektif gua aja, hampir semua resonator yang ada sekarang mostly scalingnya liberation seperti Hyoki. Berbeda dengan Kartisia, mostly scalingnya masing-masing. Jadi tidak terpaku pada satu damage bonus, kecuali pada heavy attack mode Flooderies yang sekalian dianggap sebagai basic attack damage. Yang dimana heavy attack ini juga jarang banget dipakai pada rotasinya. Jadi setidaknya untuk gacha substat echo tidak terlalu terbebani. Jadi kalian hanya butuh cari antara basic attack, resource skill, dan resource IB untuk salah satu dari roll echo damage bonus kalian. Kelebihan ketiga bahwa Kartisia adalah DPS yang cukup mandiri dalam kasus untuk lawan boss seperti endgame konten Toa dan Matrix. Kenapa? Karena Kartisia itu bisa kasih stack erosion secara mandiri dengan konsekuensinya rotasinya bakal lama karena Kartisia itu harus bolak-balik mode besar dan mode kecilnya juga. Dan juga tidak demanding tim sebegitu tergantungnya seperti Resonator Sentinel yang lainnya seperti Emit dan Jinxie yang demanding tim untuk damage outputnya. Kalau kasusnya Jinxie, dia butuh satu Resonator yang bisa coordinate attack untuk scaling nuke damage-nya via Forte. Dan kalau Emit bergantung pada tim untuk aktifin inherent skill-nya. Kalau si Karte, dia hanya butuh tim yang bisa bantu maintain stack erosion dari Kyakona dan butuh rover atau sisa buat extend stack erosion menjadi 6. Kelebihan yang terakhir meskipun gak penting-penting amat, karena scaling SP, jadi secara langsung SP Kartisia kalian tuh bakal badak banget. Yang dimana rata-rata SP Kartisia tuh ada di angka 40-50 ribu. Ini membantu kalian buat hologram in case miss dot, jadi nggak bakal kena one shot. Lah, kocak. Mokat aja, majang. Sebegitu aja kelebihan yang gue ketemui. Lanjut ke segmen selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangan yang pertama ada di senjatanya. Senjata sword yang bisa sekali SP persen tuh cuma 2, yaitu signature ya dan senjata bintang 3 Guardian Sword. Yang dimana SP persennya tuh cuma 30,3%. Dan juga perbedaan damage-nya tuh jauh banget antara signature dan Guardian Sword tersebut. Untuk signature tuh ada di sebelah kanan. Nah, perbedaan damage-nya tuh sekitar 14.463, yang dimana kalau kita cari perbedaan dalam bentuk persentase, kita dapat di angka sekitar 30% dengan perhitungan selisih dibagi dengan rata-rata damage. Kekurangannya kedua itu ada di echo-nya, yang dimana ada sekitar 4 hal utama yang kalau bisa dipenuhi, yaitu crit rate, crit damage, HP persen, dan juga energy regen dengan minimum di angka 120%. Dan kalau bisa dapatkan basic attack damage bonus, resource skill damage bonus, dan resource IB damage bonus sebagai bonus substat Kartisia kalian yang bakal ngeboost damage-nya banget. Dan juga karena format Echo Kartisia itu 44111, untuk cost 1 gak ada masalah. Masalah itu ada di cost 4-nya, yang dimana Reminiscence, Flooderies, dan Nightmare Kelpie itu dia punya dua zona Astra set, yaitu Gas of Wilkins dan juga Windward Pilgrimage. Jadi siap-siap kalian naik darah cari cost 4-nya, terutama incar critical main stat. Bisa aja kalian dapat crit stat tapi sonatannya tuh beda. Hehe. Kekurangan yang ketiga ada di timnya yang sedikit demanding ketika melawan multi wave. Karena negatif status tidak bisa didelegasikan kepada musuh yang berbeda. Ketika musuh yang memiliki erosion mati, maka stack untuk musuh yang baru harus diisi ulang kembali.
Jadi dalam kasus endgame konten Whimpering West cukup demanding tim, yaitu Kyakona sebagai resonator yang akan apply arrow set secara berkelanjutan. So begitu aja kekurangannya. Segmen terakhir itu kesimpulannya. Kesimpulannya, yaitu Kartetia itu masih worth it untuk repo karena masih relevan hingga meta sekarang. Tapi, kalau bisa kalian pull signature dan Kyakona untuk mempercepat rotasinya supaya Kartetia kalian nggak bolak-balik mode besar dan kecilnya. Juga bisa untuk buff yang lebih besar dibandingkan Arrow Rover. So that's all from me. Hope this video helps y'all. If it is, drop a like for me as a support because that's really mean for me. If I do mistakes, correct me in the comment section. See you in the next video. Bye bye.